tapi lampunya tuh kayak agak redup. Nah kemudian tuh ada satu penumpang tuh nggak pernah disetopin sama penumpang yang Ilham lihat di pinggir jalan. Lihat angkot lain tapi di stop. Dan penumpang cowok yang di pojok itu tuh kayak diem aja gitu di pojokan, gak pernah nengok. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue dapet email lagi nih dari Ilham. Jadi ceritanya itu di tahun 2008 dia mengalami hal yang cukup di luar nalar atau bisa dibilang horor. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Gue bacain emailnya. Waktu itu masih tahun 2008. Ilham kerja di salah satu pabrik daerah Sukabumi. Dia kebagian shift siang. Otomatis dia harus pulang malam jam 10. Posisinya kebetulan itu lagi hujan deras. Ilham ngopi dulu lah sendirian. Dia balik naik angkot. Karena waktu itu punya motor tuh masih jarang di daerah situ. Singkat cerita hujannya udah mulai reda sekitar jam 11 malam. Yang lain tuh udah pada langsung pulang. Sisanya tuh Ilham aja sendiri. Nah, Ilham tuh nunggu angkot di pinggir jalan sendirian. Gak lama ada angkot lewat. Ilham stop dong angkotnya, tapi lampunya tuh kayak agak redup. Tapi Ilham langsung kayak mikir, ya udahlah naik aja daripada nggak bisa pulang. Nah pas dia naik, hawanya tuh kayak dingin banget di angkot itu. Dia pikir mungkin gara-gara hujan kali ya. Dia duduk pas banget di belakang supir. Nah kemudian tuh ada satu penumpang cowok di pojokan angkot. Gak lama tuh kayak dia mencium bau alkohol. Dia pikir penumpang yang di pojokan itu mungkin lagi mabuk kali ya. Ya udah, di situ Ilham ngerokok aja. Diem di angkot juga bingung karena cuman ada Ilham sama penumpang si cowok itu. Dia sambil ngeliatin ke pintu dan angkotnya tuh jalannya agak pelan. Mungkin sambil nyari penumpang kali ya, Ilham pikir di situ. Nah kemudian dia lihat di pinggir jalan tuh ada penumpang. Tapi angkot yang dia naikin tuh nggak pernah disetopin sama penumpang yang Ilham lihat di pinggir jalan. Padahal tuh searah semua. Gak ada jurusan lain selain angkot yang Ilham naikin itu. Nah, kemudian ada penumpang lagi tuh, tapi nggak stopin angkot yang dinaikin sama Ilham. Akhirnya Ilham lihat ke belakang, lihat angkot lain, tapi di stop sama penumpang yang Ilham lihat di pinggir jalan itu. Nah, di situ Ilham bingung dong. Dan penumpang cowok yang di pojok yang ada udah Ilham naik itu tuh kayak diem aja gitu di pojokan, gak pernah nengok. Di situ Ilham masih biasa aja. Yang tadinya bau alkohol gitu, tiba-tiba baunya itu berubah jadi bau amis. Kayak bau amis darah gitu. Gak lama tuh ada penumpang di pinggir jalan. Dan lagi-lagi tuh angkotnya gak di stop sama penumpang yang ada di pinggir jalan. Malah naik angkot
yang di belakang angkotnya Ilham. Di situ Ilham masih berpikir positif sambil liatin penumpang yang ada di pojokan. Karena selalu ngeliatin ke jendela belakang. Dia perhatiin tuh bajunya juga sobek-sobek. Celananya juga kayak lusuh, kotor gitu. Ya udah, Ilham sambil liatin jalan. Gak lama yang keempat kalinya Ilham lihat ada penumpang lain di pinggir jalan. Tapi nggak stopin angkot yang Ilham naikin. Di situ Ilham mikir dong, kenapa angkotnya Ilham ini nggak pernah di stopin sama penumpang lain yang ada di pinggir jalan? Dan di situ mulai hening. Suasananya tuh mulai agak mencekam. Dia perhatiin tuh penumpang yang di pojok kayak gak pernah gerak sedikit pun. Gak pernah ganti posisi dari awal Ilham naik. Dan akhirnya Ilham coba tanya ke penumpang yang ada di pojokan. Dari mana, A? Tapi nggak jawab. Ya udah, Ilham di situ diemin. Mungkin penumpang itu lagi capek kali ya. Ilham pikir seperti itu. Ya udah, Ilham liatin jalan. Mulai sepi jalanannya, mulai agak aneh. Biasanya tuh masih ada kendaraan lain yang lewat. Mana hujan, rintik-rintik. Pohon-pohon gede di pinggir jalan. Jadi tuh kayak ngelewatin hutan gitu. Karena jalanan Sukabumi emang banyak pohon-pohon besar. Akhirnya Ilham tanya lagi ke penumpang yang ada di pojokan. Turun di mana, A? Kemudian penumpangnya tiba-tiba tuh jawab. Pohon. Suaranya tuh datar banget. Dalam hati Ilham, pohon. Kok pohon ya? Ilham mikir dong di situ. Ini kenapa jadi aneh? Kenapa dia jawabnya itu pohon? Dan kenapa suaranya tuh datar banget? Di situ Ilham mulai mikir yang enggak. Tapi Ilham di situ liatin HP buat liatin jam. Dulu tuh HP-nya mungkin Nokia jadul yang cuma bisa SMS. Pas Ilham lihat baru jam 11 lewat 10 menit. Perasaan Ilham naik angkot ini tuh udah lumayan lama katanya. Pas dia kantongin HP-nya, jalanannya tuh kayak asing. Kayaknya tuh Ilham gak pernah lewatin jalanan itu. Terus di situ Ilham nyium bau lagi, bau amis darah. Akhirnya Ilham tanya ke supir. Bang, ini tuh ke arah mana angkotnya? Nah, supirnya tuh diem aja. Pas dia lihat penumpang di pojok, dia nengok pelan banget. Dan pas mukanya kelihatan semua, mata sebelah kirinya tuh udah kayak mau jatuh. Mukanya juga rusak. Kayak abis keseret apa gitu. Jari-jari tangannya pun kayak udah mau putus. Jadi itu kayak sisa setengah gitu jari-jari tangannya. Di situ Ilham langsung teriak. Karena takut banget, karena dia sendiri di situ. Dia deg-degan banget sampai teriak kenceng. Pas dia mau minta berhenti ke supirnya, itu supirnya tiba-tiba berubah jadi pocong. Persis depan muka dia. Mukanya tuh kayak kebelah gitu. Dan pas tengah-tengah mukanya tuh kayak abis kebentur benda keras gitu, kayak kebelah gitu. Darah di mana-mana. Di situ Ilham bener-bener gak bisa gerak. Jantung dia udah kayak mau copot. Dia mau loncat pun kayak ketahan gitu.
kayak berat banget badannya. Buat gerak pun juga nggak bisa, kayak nge-freeze gitu. Gak lama pas dia bisa gerak, di situ Ilham langsung loncat dari angkot yang dia naikin itu. Pas dia loncat tuh kayak ada terminal gitu di situ. Tapi nggak tahu itu terminal mana. Akhirnya dia lari nyari orang, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Sampai dia teriak-teriak, lumayan jauh tuh dari kerumunan orang gitu. Gak ada siapa-siapa di situ. Nah, lumayan jauh itu ada orang lagi jalan di bawah lampu kuning deket warung-warung gitu. Akhirnya di situ Ilham samperin, dia mau minta tolong. Pas udah deket tuh ternyata itu penumpang yang tadi ada di angkot yang Ilham naikin, yang ada di pojokan. Dan di situ matanya udah kayak mau copot, mukanya tuh rusak banget kayak abis keseret jalanan gitu. Pokoknya tuh mukanya bener-bener kayak hancur banget gitu. Nah, kemudian tuh tiba-tiba akhirnya Ilham di situ balik arah. Dia lari sekencang mungkin, tapi tiba-tiba supir yang tadi taunya itu pocong itu udah ada di depan Ilham, persis di depan mukanya dia, dengan mukanya yang kebelah, kayak darah di mana-mana, nanah di mana-mana. Di situ Ilham pingsan saking takutnya. Pas pagi dia dibangunin sama bapak-bapak di sekitar. Dia bilang, ngapain tidur di kuburan? Ilham bangun di situ tuh udah rame sama warga. Udah ngeliatin Ilham, bener-bener kelilingin Ilham di situ. Ternyata Ilham pingsan di kuburan atau di pemakaman umum. Pas di atas kuburan di situ Ilham kaget banget. Padahal dia inget banget semalam dia itu kayak di terminal gitu. Akhirnya di situ dia dikasih air minum, terus ditanya-tanya sama warga sekitar. Warga di sana ngomong ke Ilham, saya ngiranya AA lagi nyari ilmu hitam. Makanya warga juga pada takut buat deketin Ilham katanya pas awal. Akhirnya di situ Ilham ceritain kejadian yang sebenarnya, dan mereka di situ langsung kaget. Warga pun di situ bilang, itu bukan terminal, itu pemakaman umum. Di situ Ilham langsung terdiam. Pas dia udah cerita, ternyata di situ pun ada kecelakaan beberapa hari lalu. Kecelakaannya tuh angkot yang nabrak pohon pas ngebut, dan dua-duanya tuh duduk di depan. Dan mereka tuh meninggal di tempat. Katanya tuh lagi mabuk. Supirnya tuh kepalanya katanya kebelah, darah di mana-mana. Yang di sebelahnya tuh matanya kayak kena pecahan kaca. Makanya tuh sampai mau copot. Dan di situ Ilham langsung ingat, pantesan dia tanya penumpang yang di pojok mau turun di mana, itu dia malah jawab pohon. Dan Ilham di situ dengar cerita dari warga sekitar langsung merinding banget. Dia di situ langsung dibacain doa-doa pendek, ayat pendek, dan gak lama di situ Ilham dianterin pulang. Dia langsung demam 3 hari abis kejadian itu. Dan Ilham gak mau lagi naik angkot malam-malam sendirian. Karena itu serem banget. Ilham selalu bareng sama yang lain sekarang kalau pulang malam. Wow, merinding sih. Naik angkot malam-malam
bareng sama hantu. Kebayang sih. Kita doain aja semoga Ilham selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kalian pernah mengalami hal yang pernah dialami oleh Ilham. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau mungkin bisa email ke channel Misteri Malam apabila kalian mengalami hal-hal horor seperti yang dialami oleh Ilham atau mungkin lebih horor lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye.